Alhamdulillah nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ayuhal hadirun jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Setiap kita makhluk Allah, terutama kita sebagai manusia, adalah butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Ada 4.000 rahmat yang dikuasai oleh Allah. Satu rahmat Allah berikan kepada seluruh makhluknya, yang di langit, yang di bumi, yang di lautan, di udara. Bahkan termasuk rahmat Allah adalah apabila onta itu melahirkan anaknya, sapi melahirkan anaknya, kerbau melahirkan anaknya, tidak menginjak-injak bayinya, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita hari ini, Allah berikan rahmat Allah sehingga kita dapat menghadiri perintah Allah, ibadah sholat Jum'ah berjamaah, dengan harapan semoga ibadah kita Jumat yang kita lakukan, yang fardu maupun ibadah yang sunnah, sedekah yang kita berikan, kemudian ada Jumat barakah yang kita infakkan, semoga menjadi catatan amal ibadah buat kita, menjadi bekal kita kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-58, dalam muqaddimah khutbah tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wallahu a'lam bimurad. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah lah, dengan keduanya itulah, fabidzalika falyafrahu, maka mereka bisa bahagia. Dengan karunia Allah, rahmat Allah lah, kita bisa bahagia. Kata yang bikin bahagia bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan kedudukan yang kita sedang. Bahkan di penghujung ayat Allah katakan, wa khairum mimma yajma'un. Dunia itu lebih baik, rahmat Allah dan kasih sayang Allah lebih baik daripada dunia yang ada pada kita. Orang punya banyak harta belum tentu bahagia. Orang yang punya jabatan belum tentu bahagia. Tapi hari ini kita menghadiri perintah Allah ibadah sholat Jumat. Inilah kebahagiaan yang hakiki untuk kita. Semuanya
berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja. Rasul katakan, wa man nazarallahu ta'ala ilahi birahmah la yu'adzibuhu ba'du abadan. Dan barang siapa orang yang dipandang rahmat oleh Allah, dipandang kasih sayang oleh Allah, maka orang itu tidak akan tersentuh azab selama-lamanya. Kalau di tahun 2023 ini kita selamat dari azab Allah sampai tembus ke akhirat nanti, berarti Allah pandang rahmat dan kasih sayang kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218, di penghujung ayat itu Allah jelaskan, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ternyata dalam surah Al-Baqarah ini ada 3 poin. Wahai umat Islam, wahai bangsa yang besar ini, kita orang Jakarta ini, kalau ingin dapat rahmat dan kasih sayang Allah, ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama adalah innallazina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ingin dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, harus beriman dulu kepada Allah. Jangan harap ingin dapat rahmat Allah tidak beriman. Artinya tadi di awal saya katakan mereka bahagia kok Pak, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan dunianya, mereka happy saja. Kebahagiaan yang semu, tidak hakiki, saudara. Tapi kalau dengan beriman kepada Allah, mahual iman, apa itu iman? Rasul menjelaskan, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qalum bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah ma'rifatnya hati, kenalnya hati, dan qalum bil lisan, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan Allah, ya Allah, Allahu syahidi, Allah hadiri, Allah mutali'un alaihi. Wa amalun bil arkan. Dan ada aktualisasi. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar pengakuannya bahwasanya la ma'buda bihaqin fil wujudi ilallah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar wajib disembah, hanyalah Allah. Tapi ada aktualisasi, realisasi. Terkadang kita mengakui bahwasanya Allah Tuhan kita. Makanya dalam sholat surah Fatihah adalah sab'ul masani, surat yang diulang-ulang itu. Di sana ada doa untuk kita, pengakuan kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Tapi realitanya tidak. Terkadang kita ada kesalahan sedikit dalam ucapan, apalagi pengakuan kita. Contoh kecil saja, orang sering bantu kita secara finansial, kalau ada masalah dia bantu kita, keluarga kita, ekonomi kita. Terkadang kelepasan kita ngomong, kita katakan kalau nggak ada Bapak Anu, keluarga saya bisa mati. Kalau nggak ada Bapak Anu, keluarga saya celaka. Ini makrifatnya kecil kepada Allah. Walaupun kita akui, iya, si Bapak Anu, orang Anu, si Fulan yang bantu kita, iya. Tapi jangan melupakan nilai-nilai makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan, sungguhnya orang yang mengakui masih ada waliyan min dunillah, kekasih kekuatan selain Allah, qalat ma'rifatuhu billah, sedikit makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh berkali-kali. Bukan sekedar itu, saudara-saudara sekalian. Bahkan lebih jauh lagi tentang iman. Apakah kita ketika kita sudah sholat sekarang,
sudah memberikan sedekah hari ini, ibadah semalam tahajud ditambah doanya, fardu yang sudah kita lakukan sudah mantap imannya. Ternyata ada 3 virus yang merusak iman kita, saudara. Kata Malik bin Dinar mengatakan, ihbis aimna salasa minal khisalil mazmumati bisalas min khisalil mahmudati. 3 sifat yang tercela, pertahankan 3 sifat yang terpuji, baru kamu benar-benar beriman kepada Allah. Ada 3 sifat yang merusak iman kita. Salatnya rusak, ibadahnya rusak, hancur semuanya. Pertama, al-kibra, sombong. Merusak keimanan kita, kesombongan. Ru'yatun nafsi bi'ainil iz warjalal bi'ainil haqara. Merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Bil ilmi, faktor ilmu. Awas, saudara. Merasa dia paling pintar di kampungnya, di wilayahnya. Walmal, dengan harta merasa paling kaya. Wal asba, merasa paling banyak pengikutnya. Ini akan timbul keangkuhan, kesombongannya. Sudah dibuktikan oleh Allah. Azazil alias iblis, kitab tafsir Sawi, wa kana khati arba'ina alfasanat. Dia menjadi, bahasa sederhananya, kuncen surga, saudara. Juru kunci surga. Surga yang pintunya 8, itu iblis tahu semua isinya. Dari surga pertama, kedua sampai ke 8, iblis tahu. Surga pertama gedungnya ada sekian, pohonnya ada sekian, apa-apanya tahu dia. Sampai yang ke 8, 40.000 tahun, saudara. Wasamaniyat asyarat alfasanatin sayyidul karibin minal malaika. 18.000 tahun merajai malaikat. Jibril, Mikail, Israel hormat sama azazil. Satu kesalahannya, iblis nggak pernah ngambilin barang-barang surga, saudara. Pun kunci surga sama iblis, pernah bawain barang surga ke rumahnya, kasih ke kuncinya, kunci gudang pindah semua. Gudangnya pindah isinya. Ini pun nggak benar, saudara. Iblis itu nggak pernah ngambil barang-barang surga. Satu kesalahannya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk hormat kepada Adam, fasajadu, malaikat sujud, artinya bil inhina. Dalam tafsir Jalalain adalah membungkuk, bukan sujud seperti sujud kita sholat. Membungkuk, dia menghormat, semuanya hormat, illa iblis, terkecuali iblis. Abah, dia sombong, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rab, saya lebih baik dari Adam, ilmu saya lebih tinggi. Adam anak kemarin, saya lebih dulu mengabdi kepadamu. Saya jadi kuncen surga aja 40.000 tahun. Ahli fatwa malaikat 18.000 tahun. Masa harus hormat sama anak kemarin Adam yang terbuatnya dari tanah liat yang bau? Aku kan dari unsur api. Kesombongan inilah Allah mengusir iblis dari surga. Iblis yang sudah menduduki surga ribuan tahun diusir oleh Allah dari surga, apalagi kita, orang koja cilik. Kadang-kadang kita belum tahu surga, lantas kita sombong. Di akhirat qulul jannah kalau zaratin min kibr, tidak akan pernah masuk surga. Dalam hatinya sifat sombong,
masuk surga. Apalagi semua bidang, semua harta, jabatan, ilmu, semuanya sombong. Di akhirat berat masuk surganya kita. Jauhkan sombong itu, tanamkan bit rendah hati. Kalau kita ingin mulia di dunia, mulia di akhirat, Rasul katakan man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa orang tawadu, Allah angkat derajatnya. Takabara wa du'ahu Allah. Dan barang siapa orang yang sombong, Allah rendahkan derajatnya dunia dan akhiratnya. Saya bikin contoh kecil. Saudara pengen jadi RT di wilayah saudara, sesuai dengan prosedur jasanya SMA. Saudara punya ijazah SMA atau dan tawadhu saja, sama tetangga baik, sama masyarakat baik, aktif di masjid, aktif di wilayah. Enggak perlu saudara kopinya, enggak perlu saudara bagi-bagi sembako. Masyarakat akan bilang, Bapak anu aja kita jadiin RT. Dia tawadhu, orangnya rendah hati. Tapi sebaliknya, jabatan saudara tinggi, status saudara luar biasa, harta sombong. Siapa yang jadiin RT saudara? Contoh kecil saja. Apalagi kita ingin mulia di dunia dan di akhirat. Tawadhu. Yang kedua yang merusak iman adalah wal khirsa bil qana'ah. Rakus tamak serakah. Rakus tamak serakah ini adalah yang menghalalkan segala cara. Imannya rusak. Ibadahnya rusak dengan keserakahan itu. Serakah di sini adalah kalau dia ingin menempuh, meraih jabatannya, tidak perlu dengan orang lain. Yang penting saya dapat jabatan, dapat kemuliaan. Bila perlu jilat atas injak bawah, ikut kanan kiri, menghalalkan segala cara. Ini namanya saudara, rusak imannya. Kalau dia pengen punya segala sesuatu, rumah, mobil, kendaraan, kebun sawah, tidak perlu. Yang penting saya kaya, haramnya nggak peduli. Ini rakus namanya. Yang penting saya kaya, aman. Tapi kalau dia sesuai dengan prosedur, usaha sesuai dengan aturan yang ada, usaha tidak merugikan orang lain, kerja pun ada sesuai dengan prosedur, dia punya rumah, nambah lagi rumahnya, nambah lagi kendaraannya, sesuai dengan jumlah keluarganya, invest namanya. Nggak ada masalah, itu bukan rakus namanya saudara. Wahai orang-orang kaya, yang saudara usahanya sesuai dengan prosedur agama, tidak merugikan orang lain. Saudara beli rumah lagi, beli kebun lagi, beli kendaraan lagi. Rakus adalah menghalalkan segala cara. Tapi yang jelas adalah kita berharap kepada Allah. Kalau memang sesuatu bil qanaah, kan sifat qanaah, ridho bi kismatillah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri apa yang ada. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga adalah yang merusak wal hasada bin nasihat, dengki, iri hati. Rusak iman kita. Dengki adalah taman zadi mati, mengharap-harap nikmat orang lain hilang. Itu dengki namanya. Orang naik jabatan lantas dia yang meriang, orang kebeli rumah, kebeli kebun, kebeli kendaraan baru, dia yang pingsan, bahkan dia mengharap ya nanti juga jabatannya turun, nanti juga rumahnya hilang, nanti juga kendaraan dicuri orang. Ini dengki namanya saudara. Orang lain dapat nikmat lantas dia apa? Dia yang uring-uringan. Orang yang beriman tidak semacam itu. Orang yang beriman adalah bin nasihat. Nikmat, alhamdulillah saya punya tetangga beli rumah lagi, beli kendaraan lagi, apalagi kendaraannya sekarang rada besaran. Kemarin dia beli Pajero buat keluarganya doang, beli lagi. Mudah-mudahan ini satu kampung sama saya bisa nebeng. Itu orang yang bersyukur.
Bukan lantas ntar juga kendaraannya hilang, nanti juga dicuri orang. Dengki, habis amal ibadah kita, saudara. Kita nggak usah lihat orang lain. Sudahkah kita melakukan hal itu? Ataukah kita mensyukuri, mendoakan orang lain? Berarti iman. Nggak mau pengen orang, makanya ingatkan kepada kita. Fa inna kulla dinikmatin mahsudun, karena sungguhnya setiap orang nikmat banyak yang iri sama kita. Waktu miskin nggak ada yang iri, Pak. Saudara miskin nggak ada yang iri, saudara susah nggak ada yang iri. Ketika kita naik jabatannya, beli ini dan itu, jangan orang lain, keluarga kita pun ikut iri sama kita. Artinya apa? Rasul mengingatkan, kalau dapat nikmat jangan dipiral-piralkan sekarang. Ini masih sodako 3 bungkus nasi saja, nenek-nenek dipanggil, sini mah, ini ada nasi Jumat Barokah, tapi yang dulu ya mah, kita foto dulu ya. Allahu karim, ngasih 3 bungkus, nenek-nenek difotoin, divideoin, viral kemana-mana. Ini enggak ikhlas, saudara. Bukan berarti ini adalah dipoto hasilan amalnya. Tidak juga. Innamal a'malu binniyat. Wa amma binniyat. Kalau dapat ceritain ke orang lain. Ini ayat ini ditafsirkan oleh Sayyidina Hasan. Milta khairan fahadis anak lihat tubik. Apabila kamu mendapatkan kenikmatan, ceritakan sama orang lain. Alhamdulillah, setiap Jumat saya ngasih Jumat Barokah ke Masjid Darussalam. Alhamdulillah, usaha saya jadi subur, anak jadi sehat, cucu jadi pada sehat, usaha berkah, penyakit hilang. Ceritakan sama orang lain, lihat tubik. Tujuannya agar orang ikut sama kita, nggak ada masalah. Viralkan boleh, asal orang lain mau ikut sama kita. Seperti saudara sekarang diumumkan, sedekah dari Bapak Anu sekian Jumat Barokah. Tujuannya untuk mengajak orang lain ibadah, boleh saudara. Tapi kalau untuk ria, pamer, habis, rugi kita, uang hilang. Tidak. Kita berharap kepada Allah. Sekarang apa-apa kan lagi viral. Apapun viral. Khotib Jumat saja sebelum naik moto sendiri. Ini kan viral. Saja masih kita pertanyakan, kok Jumat kok moto-motoin orang? Perlu dicatat, saudara. Jangan sampai ibadah kita rusak oleh hal-hal semacam itu. Kalau buat dokumentasi boleh sajalah. Tapi ingat, dengki ini adalah merusak iman kita. Iyakum wal hasad, fa innal hasada yakul hasanat kama takunarul khatobah. Jauhkanlah sifat dengki. Dengki itu akan merusak amal kita. Seperti kayu bakar yang habis dimakan oleh api. Saudara-saudara sekalian, artinya amal ibadah kita tak tersisa ketika kita ada sifat dengki. Tanamkan bin nasihati, mendoakan orang lain. Ingin dapat rahmat Allah, iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hajar. Hijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Ulaika rajuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, bangsa dan negeri ini. Semoga dipandang rahmat dan kasih sayang, pandang kasih sayang oleh Allah. 2023 kita berharap kepada Allah tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amal ibadah kita
yang belum terkabulkan doa dan niat kita 2022, 2023 ini semoga hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الناس اتقوا الله فيما أمر عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك أمر بنفسه وسنا بمصدق بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر عثمان وعلي وعلى جميع صحابة رسول أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونحن فاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.